Bursa transfer Januari 2026 menghadirkan dinamika yang berbeda dari kebiasaan yang selama ini melekat pada jendela transfer musim dingin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perhatian publik sepak bola lebih banyak tersedot pada perpindahan pemain antar klub, maka awal tahun 2026 justru diramaikan oleh gelombang perubahan di kursi pelatih serta restrukturisasi manajemen klub-klub elit Eropa. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tekanan terhadap performa instan, stabilitas internal dan visi jangka panjang semakin menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan klub-klub besar di tengah ketatnya persaingan sepak bola modern. Salah satu peristiwa paling menyita perhatian terjadi di Inggris, tepatnya di Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu secara resmi memecat pelatih kepala mereka Ruben Amorim, meskipun kontraknya sejatinya masih berlaku hingga musim panas 2027. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, namun diyakini sebagai hasil akumulasi ketidakpuasan manajemen terhadap kinerja tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal tersebut. Berdasarkan laporan media Inggris termasuk Sky Sport, para petinggi Manchester United menilai performa tim belum mencerminkan ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas Liga Inggris maupun kompetisi Eropa. Selain faktor hasil di lapangan, dinamika internal klub juga disebut berperan besar dalam berakhirnya era singkat Amorim di Old Trafford. Hubungan yang kurang harmonis antara Amorim dan Direktur Olahraga Manchester United Jason Wilcock dikabarkan menjadi salah satu pemicu utama. Perbedaan pandangan terkait kebijakan transfer, pendekatan taktik serta manajemen ruang ganti memperkeruh situasi dan membuat manajemen klub memilih langkah tegas. Secara statistik, catatan Amorim pun dinilai kurang memuaskan, dengan persentase kemenangan hanya berada di kisaran 31,9%, angka yang jauh di bawah standar klub sebesar Manchester United. Untuk mengisi kekosongan sementara, manajemen menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim. Penunjukan ini bersifat transisional, sembari klub melakukan evaluasi mendalam terhadap kandidat manajer permanen berikutnya. Dalam konteks ini, wacana kembalinya Ole Gunnar Solskjaer pun kembali mengemuka. Pelatih asal Norwegia tersebut pernah menukangi Manchester United pada periode 2018 hingga 2021 dan meninggalkan catatan yang relatif baik dengan persentase kemenangan mencapai 51,4%. Setelah meninggalkan United, Solskjaer sempat melatih klub Turki Besiktas pada 2025 meski hanya bertahan selama 29 pertandingan. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai analis pertandingan di UEFA, sebuah posisi yang membuatnya tetap dekat dengan perkembangan sepak bola level atas. Meski nama Solskjaer cukup kuat secara emosional dan historis, Manchester United tidak menutup kemungkinan untuk menunjuk sosok lain. Beberapa nama besar turut masuk dalam radar klub seperti Oliver Glasner, Zinedine Zidane hingga Gareth Southgate. Setiap kandidat membawa filosofi dan pengalaman berbeda, mencerminkan dilema klasik United antara memilih figur berpengalaman dengan pendekatan pragmatis atau pelatih modern dengan visi jangka panjang. Di sisi lain, mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag justru memulai babak baru dalam karirnya. Pelatih asal Belanda tersebut resmi ditunjuk sebagai Direktur Teknik FC Twente dan akan mulai menjalankan tugasnya pada musim depan. Ten Hag menggantikan Jan Strauer yang telah menduduki posisi tersebut sejak 2020 dan dinilai berjasa besar dalam pembangunan tim selama lebih dari 5 tahun terakhir. Penunjukan Ten Hag disambut antusias oleh manajemen FC Twente mengingat rekam jejaknya dalam pengembangan pemain muda serta pembentukan struktur tim yang solid. Bagi Ten Hag, kepulangan ke FC Twente memiliki makna emosional yang mendalam. Klub tersebut merupakan tempat ia mengawali perjalanan sepak bolanya baik sebagai pemain maupun pelatih. Dalam pernyataan resminya, Ten Hag mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali ke klub yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya sejak kecil. Sebagai direktur teknik, ia akan bertanggung jawab atas arah strategis klub, mulai dari pengembangan akademi, kebijakan transfer hingga pembentukan identitas tim jangka panjang. Salah satu isu yang langsung mencuat seiring penunjukan Ten Hag adalah masa depan bek timnas Indonesia Max Hilhers. Pemain keturunan Sulawesi itu saat ini berada di penghujung kontraknya bersama dengan FC Twente dan tengah menjalani proses pemulihan akibat cedera ligamen anterior. Sebelum mengalami cedera tersebut, Hilhers sempat disingkirkan dari skuad utama pada musim ini. Keputusan itu diambil oleh Jan Strauer dengan pertimbangan situasi kontrak yang belum menemui kejelasan serta kedatangan pemain-pemain baru pada bursa transfer musim panas 2025. Dengan masuknya Ten Hag, arah kebijakan klub berpotensi berubah dan masa depan Hilhers akan sangat bergantung pada penilaian sang direktur teknik terhadap potensi serta kondisi sang pemain.
Sementara itu, perubahan besar juga terjadi di London Barat. Chelsea secara resmi membuka era baru dengan menunjuk Liam Rose Senior sebagai pelatih kepala. Tak tanggung-tanggung, manajemen The Blues memberikan kontrak jangka panjang hingga tahun 2032 kepada pelatih asal Inggris tersebut. Rose Senior datang ke Stamford Bridge dengan reputasi yang tengah menanjak setelah mencatatkan prestasi mengesankan bersama dengan RC Strasbourg di Ligue 1. Pada musim debutnya di Prancis, ia berhasil membawa Strasbourg lolos ke kualifikasi kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 19 tahun. Sebuah pencapaian yang meyakinkan manajemen Chelsea akan kapasitasnya. Dalam pernyataan perdananya, Rose Senior menegaskan komitmennya untuk menjaga tradisi Chelsea sebagai klub pemenang. Ia menekankan bahwa meskipun pengembangan pemain muda tetap menjadi fokus, ambisi untuk bersaing di level tertinggi tidak akan ditinggalkan. Manajemen Chelsea menilai Rose Senior memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi skuad bertalenta melalui gaya bermain yang jelas, disiplin tinggi serta pendekatan taktis yang modern. Ia diharapkan mampu membawa stabilitas sekaligus prestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di tengah isu pergantian pelatih, pergerakan pemain tetap menjadi bagian penting dari bursa transfer Januari 2026. Manchester City dilaporkan berada di ambang penyelesaian transfer penyerang Bournemouth Antoine Semenyo. Pemain berusia 25 tahun itu tampil impresif sepanjang musim dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 20 pertandingan Liga Inggris. Semenyo memiliki klausul pelepasan senilai 65 juta pound sterling yang siap ditebus oleh Manchester City. Ia dijadwalkan menjalani tes medis setelah menyelesaikan laga terakhirnya bersama dengan Bournemouth melawan Tottenham Hotspur. Selain memperkuat lini serang, Manchester City juga diprediksi akan merekrut pemain bertahan tambahan menyusul cedera jangka panjang yang dialami oleh Josko Vardiol. Dari Spanyol, Barcelona turut menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa mereka tengah mengupayakan pemulangan Joao Cancelo. Bek sayap asal Portugal tersebut tersisih dari skuad Al Hilal dan hanya mencatatkan 2 penampilan di Saudi Pro League musim ini. Al Hilal dikabarkan bersedia meminjamkan Cancelo pada bursa transfer musim dingin dan Barcelona melihat peluang ini sebagai solusi ideal untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Cancelo sebelumnya tampil impresif saat membela Barcelona pada musim 2023-2024 dengan status pinjaman, mencatatkan 42 penampilan, 4 gol dan 5 assist. Dukungan dari internal skuad serta kesediaan Cancelo untuk menyesuaikan gaji membuat peluang kepindahan ini semakin terbuka, meski hingga kini masih sebatas skema peminjaman. Secara keseluruhan, bursa transfer Januari 2026 menjadi gambaran nyata kompleksitas sepak bola modern. Pergantian pelatih, perubahan struktur manajemen dan transfer pemain bernilai besar menunjukkan betapa cepatnya klub-klub elit bereaksi terhadap tekanan hasil dan tuntutan masa depan. Bursa transfer kali ini bukan sekedar soal siapa yang datang dan pergi, melainkan tentang visi, identitas dan keberanian klub-klub besar dalam menentukan arah mereka di tengah persaingan yang semakin ketat.